Oke, baik, terima kasih, selamat malam, selamat sore teman-teman yang sudah hadir di pertemuan ke-11 kita, pertemuan kedua dengan praktisi. Halo Pak, Halo Pak Yoga. ya sebentar Pak, saya belum dengar suaranya Pak. Oke, apakah saya masih ke mute? Enggak ya, aman ya. Halo Pak, Ya, Pak Yoga, apakah bisa terdengar suara saya? sebentar Pak, sebentar. Oke, siap. Oke, sambil menunggu Pak Yoga untuk setting audio, teman-teman, kali ini kita ada di pertemuan kedua, quick review kita. Pertemuan terakhir sudah sedikit membahas mengenai setting di Laravel ya, jadi nanti akan diperkaya lagi dengan modul dari Pak Yoga. Nanti mohon diperhatikan, dan juga apabila nanti ada permasalahan juga dapat ditanyakan. Dan kembali, bila yang teman-teman yang belum instalasi, saya berharap teman-teman juga udah mulai install ya, Oke, sudah Pak. karena ya aman Pak Yoga, saya masih opening. Jadi teman-teman nanti juga bisa untuk instalasi itu segera, karena membutuhkan, kalau misalkan teman-teman baru start sekarang, saya takutnya membutuhkan bandwidth yang besar sehingga terbagi juga untuk Zoom. Kemudian memerlukan waktu juga untuk instalasi, jadi mudah-mudahan teman-teman juga sudah melakukan instalasi sebelumnya, dan kali ini akan dilanjutkan kembali oleh Pak Yoga mengenai beberapa step mengenai Laravel. Oke, Pak Yoga, apakah audionya sudah ready Pak Yoga? Sudah Pak. Oke. Sudah terdengar Pak suara saya Pak. Ya, sudah terdengar dengan baik Pak Yoga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Teman-teman, mohon maaf apabila jadwal masih belum fix, karena Pak Yoga besok ada kesibukan, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ada di ruang kuliah. Jadi mungkin teman-teman akan beberapa orang menyusul lagi Pak Yoga. Jadi mungkin baru 15 menit lagi bisa menyusul. Oke, tapi tidak masalah. Kali ini akan dilaksanakan recording juga. Jadi teman-teman apabila ada yang terlewat nanti bisa disusulkan lagi di recording. Oke, co-host sudah saya berikan ke Pak Yoga. Untuk itu saya persilahkan ke Pak Yoga untuk present. Terima kasih Pak Yoga. Baik Pak Surya, terima kasih atas waktunya. Oke, kali ini di pelajaran Laravel. Nah, pada pertemuan di awal itu sudah dijelaskan bagaimana melakukan instalasi ya, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem dengan Laravel. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang akan dilanjutkan. Nah, jadi saya izin share screen. Nah, saya ulang kembali ya. Jadi untuk apa namanya praktek Laravel yang akan kita coba sama-sama, yaitu mengenai pengembangan sistem aset. Nah, jadi dapat dilihat ada halaman utama nanti di websitenya. Kemudian setelah itu ada juga halaman backend ya. Jadi halaman backend, halaman panel admin. Jadi di mana admin itu akan bisa melakukan pengelolaan gedung, kemudian pengelolaan ruangan, kemudian pengelolaan barang, dan terakhir jika waktunya masih memungkinkan sampai ke mendistribusikan barang. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang pertemuan pertama, jadi kemarin sudah sampai di membuat desain, jadi dengan Bootstrap, jadi membuat halaman utamanya seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini akan dilanjutkan mengenai bagaimana menggunakan Laravel Bridge untuk autentikasi, jadi untuk login seperti itu. Nah, mungkin teman-teman silakan dibuka kode editornya, jadi bisa menggunakan yang yang teman-teman biasa pakai. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio. Oke, langsung saja saya izin share screen. Nah, jadi pertama-tama, nah silakan teman-teman dibuka ya aplikasinya, aplikasi yang kemarin sudah sempat saya
install. Jadi sudah install Laravel pertama ya, sudah install Laravel. Jadi setelah itu akan membentuk folder-folder. Jadi seperti pada layar ada folder app, kemudian bootstrap, config, database, dan lainnya. Jadi konsep, saya ulangi lagi, konsep jadi framework PHP ini dengan Laravel itu konsepnya adalah model view controller seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang mana Laravel ini strict ya, jadi harus melalui routing dulu. Jadi apapun yang teman-teman akan akses itu harus melalui routing dulu. Setelah routing baru masuk ke controller. Nah, di controller itu akan memanggil model. Nah, model ini yang akan berhubungan dengan database, kemudian baru ditampilkan ke view. Jadi bisa dilihat strukturnya. Jadi sebelum install Laravel Breeze, jadi untuk controller itu ada di folder HTTP, folder app ya teman-teman. Jadi ada app, kemudian ada HTTP. Nah, di sini ada controller. Nah, controller inilah yang nantinya akan mengontrol semua fungsi-fungsi yang akan diakses oleh user. Nah, selain controller, kemudian ada model. Nah, model ini juga ada di folder app ya teman. Nah, kemudian untuk view ada di resource. Nah, resource ini ada view. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang penting itu adalah route-nya. Jadi di route itu mungkin teman-teman bisa cari ya, dia ada route. Nah, di sini route. Nah, ini yang secara default setelah teman-teman menginstal Laravel, jadi ada nanti file web.php. Jadi semua akan mengarah ke sini dulu. Jadi apapun yang kita akses di browser itu mengarah ke route dulu. Setelah ke route baru kita bisa memanggil ke controller. Nah, oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, jadi step sekarang ini adalah menginstal Laravel Breeze. Nah, jadi autentikasi di sini, autentikasi login di sini, sebenarnya magic sekali ya Laravel. Jadi Laravel sudah menyediakan yang namanya Laravel Breeze. Jadi mengenai autentikasi itu sudah dilakukan gitu ya, package dari Breeze itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan mengenai security. Jadi dari Breeze itu sudah sangat baik sekali dari segi keamanannya. Jadi disarankan menggunakan Laravel Breeze daripada kita menggunakan out sendiri seperti itu. Jadi kalau out sendiri mungkin security-nya mungkin kita kurang ya. Jadi sebaiknya menggunakan Laravel Breeze. Nah, pertama-tama itu kita install Laravel Breeze pada folder. Jadi folder, pastikan folder folder project kita ya berada di directory itu dulu. Nah, dibuka dulu foldernya. Nah, dengan terminal yang teman-teman gunakan, bisa Sublime atau Dreamweaver gitu, atau apa ya, atau Visual Code VS Code ya, yang familiar sekarang biasanya menggunakan Visual. Nah, cara menginstal Laravel Breeze itu yaitu dengan menjalankan perintah composer. Jadi composer require Laravel Breeze strip_dat. Jadi silakan dibuka terminalnya ya semua. Silakan dibuka terminalnya, lalu jalankan perintah. Silakan dijalankan di terminal di sini perintah composer require Laravel Breeze strip_dat. Nah, silakan diketikkan untuk menginstal, mendownload package Breeze-nya seperti ini perintahnya. Jadi menggunakan composer. Jadi teman-teman juga sudah pertemuan pertama yang itu sudah dijelaskan bagaimana cara install composer. Saya harapkan teman-teman semua juga sudah menginstal ya composer. Nah, setelah itu baru dijalankan
Composer require Laravel dev. Nah, setelah itu Laravel Brace akan di-download ya, di-download melalui Composer. Package-nya semua di-download. Ditunggu sampai sukses download. Nah, setelah sukses download, silakan lakukan instalasi ya ada instalasinya seperti jadi stepnya seperti ini. Nah, ini download package-nya, kemudian itu setelah download kemudian lakukan install Laravel Brace-nya melalui terminal, yaitu dengan perintah php artisan brace -2 install. Nah, karena kita di sini menggunakan bleed ya, template jadi silahkan diisi dengan bleed. Jadi di Laravel itu kita bisa menggunakan view-nya menggunakan bleed sendiri, atau bisa menggunakan juga yang namanya front end-nya itu bisa menggunakan React seperti itu ya, React native. Jadi kita di sini full stack. Jadi back end maupun front end-nya ada di Laravel itu sendiri. Jadi makanya kita akan menggunakan templating bleed ini. Berikutnya, nah setelah berhasil install, nah kita akan mengubah templating login bawaan dari Brace ini. Nah, karena kita ini ya kita mau seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita mau menggunakan Bootstrap. Jadi Bootstrap. Nah, tetapi Laravel Brace ini dia sudah menyediakan template. Jadi template-nya itu menggunakan Tailwind. Jadi menggunakan komponen Tailwind. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita gunakan Bootstrap dulu ya, karena dasarnya itu ada di Bootstrap. Nah, setelah kita sudah memahami Bootstrap, baru kita bisa beranjak ke Tailwind. Jadi Tailwind itu menggunakan komponen-komponen. Nah, silakan jika sudah berhasil install komposernya, langkah berikutnya yaitu dengan menjalankan php artisan brace install bleed. Silakan dijalankan ini. Nah, setelah dijalankan, silakan di enter. Setelah itu maka Laravel Brace akan berhasil diinstal. Nah, sebelum itu silakan teman-teman masuk ke NP ya, ke NP. Nah, di NP itu kita harus sudah mengkoneksikan database kita. Nah, kemarin sudah sempat saya jelaskan ya bagaimana membuat database, kemudian membuat beberapa tabel melalui seeder. Jadi di NP itu koneksinya silakan pastikan dulu sudah terkoneksi ya. Nah, jadi ada hostnya di sini, kemudian portnya berapa, kemudian nama database-nya, kemudian username, ada password. Nah, ini pastikan sudah di setting dulu ya teman-teman. Nah, setelah sudah di setting, nah, silakan teman-teman mengecek kembali jika sudah berhasil menginstal Brace. Nah, silakan dicek pada HTTP. Nah, di sini akan dibuatkan folder out. Nah, folder autentikasi. Jadi ketika sudah install Brace, nah Laravel package-nya itu akan mendapatkan autentikasi. Nah, sebelum itu silakan dicek dulu di composer.json-nya ini ya. Biasanya di composer JSON-nya ini merupakan library yang sudah kita install semuanya. Nah, jadi jika sudah muncul Laravel Brace ini, maka Laravel Brace sudah berhasil diinstal. Nah, oke. Selanjutnya, nah silakan dicek di routingnya di web. Di web seperti ini. Nah, silakan teman-teman. Nah, pertama kali Laravel Brace akan membuat template menggunakan Tailwind. Nah, silakan nanti itu diubah ya. Jadi diubah dashboardnya itu. Jadi kita gunakan front end yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini merupakan halaman depan ya, halaman depan website kita. Jadi halaman depannya itu yang bawaan dari Brace. Nah, silakan itu ditimpa menggunakan halaman yang kita sudah customize dengan Bootstrap. Nah, di sini mungkin bisa dilihat. Nah, di sini dilihat. Nah, kita sudah mempunyai Bootstrap. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi Bootstrap itu kita gunakan yang
5.3. Nah, silakan itu ditaruh di public, lalu aset. Nah, ini sebenarnya foldernya boleh-boleh saja. Jadi silakan, misalkan mau penamaannya tidak harus seperti ini, foldernya juga bisa. Nah, saya yang penting taruhnya itu nanti ada di public ya. Nah, nanti di public ini silakan dibuat folder yang namanya aset. Jadi aset itu artinya library template CSS maupun JavaScript-nya kita taruh di aset. Nah, ini pemfolderannya di dalam aset ini ada Bootstrap. Nah, di Bootstrap inilah kita taruh CSS sama JS-nya. Nah, kemudian di sini juga ada plugin nanti. Nah, plugin yang kita gunakan di sini adalah plugin data table, kemudian select to, sweep alert. Nanti deh saya akan jelaskan. Nah, pertama-tama silakan ubah dulu, customize dulu halaman utamanya. Jadi silakan di dashboard itu teman-teman akan menemukan halaman awal setelah install Breeze itu. Nah, itu silakan diubah. Kemudian silakan lakukan styling di sana. Jadi teman-teman juga sudah mempelajari ya sebelumnya di pertemuan sama Pak Surya Mahendra mengenai desain dengan menggunakan HTML. Jadi konsepnya sama seperti itu ya. Jadi silakan di styling. Nah, setelah itu teman-teman silakan jalankan itu dengan perintah php artisan search. Jika sudah, silakan ini diklik. Jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, ini merupakan halaman awal. Oke, ini halaman awal. Nah, di pertemuan pertama juga sudah saya jelaskan. Ini halaman awalnya. Namun di sini masih statis ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengambil datanya. Ini saya tulis masih statis. Itu ada di sini ya. Di total ruangan, kemudian nilainya berapa, total gedung ada berapa. Ini masih statis. Jadi belum ngambil ke database. Oke, berikutnya kita akan melakukan customizing di halaman login. Jadi di halaman login, nah setelah menginstal Laravel Breeze, nah untuk view loginnya itu akan otomatis sudah dibuatkan ya Bapak Ibu, teman-teman, sudah dibuatkan. Jadi ada di resource sama view sama outnya. Jadi folder out ini akan otomatis dibuatkan oleh package dari Breeze-nya, yang mana di sana akan berisi halaman view dari konfirmasi password, forgot password, login Breeze, kemudian login, kemudian register, reset password, verify email. Nah, namun untuk pertemuan kali ini kita akan gunakan autentikasi untuk login saja ya. Nah, jadi di awal pertama kali itu ada login menggunakan komponen. Nah, ini merupakan tampilan yang sudah dibuatkan oleh Laravel Breeze itu menggunakan Tailwind, yaitu menggunakan komponen. Nah, karena kita di sini menggunakan Bootstrap, nah untuk itu silakan ini dirubah nanti, di replace. Nah, silakan jika tidak ingin di replace, silakan login yang awal itu silakan di rename dulu menjadi isi Breeze. Nah, berikutnya kita customizing halaman loginnya menggunakan templating Bootstrap. Jadi ada login di sini, kemudian kita load di sini CSS Bootstrap-nya, kemudian ada juga bundle dari Bootstrap-nya itu di load. Kemudian di sini kita membuat form loginnya ya, form loginnya di sini. Nah, form login, nah di sini menggunakan method post. Nah, kemudian di sini ada input email, kemudian ada input dari password. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana merubah? Nah, jadi bagaimana cara kita mengakses ini? Dari routingnya itu. Jadi dari routingnya itu sudah dibuatkan out.php. Nah, jadi
di out.php ini juga sudah setelah install itu sudah langsung disediakan oleh Breeze-nya ya. Ketika masuk di sini, nah ini merupakan package dari Breeze. Di sini ada root login. Nah, jika ingin mengakses halamannya, kita bisa klik login ini. Kita akan diarahin ke controller out bawaan dari Breeze. Nah, ini jika sudah menginstal ini kita tidak membuat ya teman-teman. Jadi sudah dibuatkan oleh Laravel Breeze-nya. Namun di sini kita akan membuat perintah mengganti template-nya saja. Jadi template-nya saja kita menggunakan Breeze, menggunakan Bootstrap. Kemudian di halaman login, nah silakan bisa saya contohkan ya untuk akses loginnya. Nah, jadi ketika diklik, nah di sini sudah di halaman utama ini sudah dibuatkan login. Nah, kemudian kita akan mengarah ke login. Nah, sebelum itu, nah secara default, nah kita belum memiliki akun ya, Nah, silakan teman-teman sebelum itu dibuat dulu akunnya melalui Cider. Nah, jadi ketika pertama kali teman-teman sudah menginstal Laravel itu, maka tabel usernya itu sudah dibuatkan ya. Saya buka dulu tabelnya. Nah, jadi silakan teman-teman dibuka tabelnya. Nah, ketika kita sudah menginstal Laravel pertama kali, nah ketika sudah lakukan migrate, maka secara default Laravel akan membuatkan tabel user. Nah, ini tabel usernya seperti ini strukturnya. Ini akan dibuatkan secara otomatis oleh Laravel melalui Cider, melalui migration. Oke, nah ini dia. Nah, kemudian setelah itu silakan teman-teman jalankan perintah php artisan migrate jika belum ya. Nah, jadi ini karena di awal sudah lakukan migrate, jadi jika belum teman-teman pastikan sudah melakukan migrate. Nah, sebelum melakukan migrate pastikan koneksi ke database sudah diatur ya teman-teman, sudah diatur. Kemudian setelah itu baru jalankan perintah php artisan migrate. Kemudian tadi di Cider, nah Cider di database, nah di folder database kemudian Cider. Nah, silakan teman-teman membuat, nah kita mau mengisi tabel user ya dari Cider. Nah, caranya itu adalah user. Nah user ini sudah ada. Ini merupakan modelnya ya teman-teman. Jadi model user ini secara default ketika sudah menginstal Laravel itu sudah disediakan. Nah, ini menggunakan Eloquent. Jadi user create, kemudian fieldnya apa saja yang diisi, name, email, sama password. Nah, passwordnya kita menggunakan hash. Nah, setelah itu kita baru jalankan Cidernya. PHP artisan Cider, PHP artisan DBSeed. Ya, ini karena sudah ada. Jadi teman-teman jika belum dapat menjalankan seed, jadi harusnya tidak error. Nah, ini pertama kali sudah dijalankan seed, makanya dia ada duplikat karena email ini merupakan unik. Nah, jadi ini duplikat entry, jadi tidak bisa. Nah, jika silakan teman-teman dijalankan PHP artisan DBSeed, PHP artisan DB.2 seed. Ini DBSeed ini adalah menjalankan Cider yang sudah ada. Jadi silakan diedit dulu database Cidernya. Nah, ini file ini secara default sudah ada. Silakan diisi dulu seperti ini. Nah, setelah itu baru jalankan PHP artisan DBSeed. Nah, jika sudah maka kita akan mempunyai satu akun user, jadi admin @universitas sama passwordnya 123. Oke, sekarang kita jalankan, kita sekarang login. Nah, ini error karena passwordnya tidak sesuai. Kita bisa buatkan 123, maka kita login. Jadi seperti ini. Nah, kita sudah membuat halaman panel admin ya teman-teman. Nah, itu ada di backend. Jadi silakan teman-teman membuat folder di sini.
pp, di resource, kemudian view. Nah, silakan buat buat folder backend. Nah, kemudian lalu buat layouting di sini. Kita sudah buat layouting. Nah, di situ ada halaman main, kemudian navbar, kemudian ada footer. Nah, kita sudah pecah-pecah di main itu. Nah, silakan di main itu kita include semua semua asetnya. Jadi kita menggunakan Bootstrap. Pertama kita include CSS-nya, kemudian di sini ada, karena menggunakan Select 2 ya, jadi teman-teman bisa download Select 2 pluginnya. Kemudian ada data tabel di sini, kemudian ada TOAS, kemudian jangan lupa untuk mendownload jQuery min, jQuery standar. jQuery min ini jQuery yang sangat diperlukan ya, jQuery standar. Jadi kita nanti akan menggunakan Ajax ya dalam proses pembuatan CRUD-nya. Kemudian ada bootstrap-nya. Nah, setelah itu di sini kita include layout navbar-nya aja. Nah, jadi di navbar ini, navbar. Nah, ini merupakan menu-menu yang akan kita isikan pada panel admin. Nah, ini kita pecah. Nah, jadi tujuannya pecah biar di main ini tidak banyak sekali ya, teman-teman. Makanya kita pecah. Jadi di main itu kita include navbarnya, kemudian kita include juga footernya, footer halaman, footer. Oke, nah setelah itu cara aksesnya itu ada di web. Silahkan masuk ke route-nya. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan route pertama kali halaman front end awal dibuka. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke halaman dashboard. Nah, dashboard ini sudah di middleware. Nah, jadi middleware di sini maksudnya seperti ini ya, teman. Jadi sebelum user itu bisa mengakses, kita harus middleware dengan menggunakan out dulu. Jadi middleware, kemudian out, kemudian namanya dashboard. Ini nama rootnya dashboard. Nah, ketika belum login, ini maksudnya ketika belum login, maka halaman panel admin itu tidak akan bisa diakses. Jadi harus melalui autentikasi terlebih dahulu baru bisa masuk ke sini. Seperti itu masuknya di sini. Oke, setelah itu nah, pertama kali kita akan membuat modul CRUD data gedung ya. Nah, silakan teman-teman pertama kali membuat controller yang dimana caranya yaitu dengan PHP Artisan Make controller, kemudian gedung controller. Sudah, silakan di enter. Ini karena sudah ada, ini sudah ada. Teman-teman kalau belum silakan dibuat. Nah, ini silakan digunakan resource ya. Nah, ketika sudah dibuat, nah itu controller akan dibuat seperti ini. Jadi ini gedung.controller. Nah, ini jika menggunakan resource ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman silakan dijalankan perintah ini, PHP Artisan Make .2 controller, kemudian gedung nama controllernya apa, lalu ada resource. Jika sudah dibuat, nah resource ini maksudnya seperti ini ya. Jadi ketika ada resource, ini akan otomatis dibuatkan fungsi seperti index, create, ini akan otomatis dibuatkan ya teman-teman. Store, kemudian ada show, ada edit, ada update, ada destroy. Nah, ini otomatis akan dibuatkan jika teman-teman menggunakan resource. Nah, kalau tidak menggunakan resource, maka ini akan kosong, tidak ada. Silakan untuk membuat CRUD dari data gedung, silakan teman-teman gunakan resource ya. Jadi gunakan resource, jadi di rootnya itu akan lebih simple. Nah, jika sudah, silakan teman-teman seperti biasa, silakan masuk ke rootnya di web. Nah, di web itu kita akan menggunakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian root, resource, gedung. Nah, kita mengarah ke controllernya. Nah, ini maksudnya resource ini kita tidak satu-satu harus mendaftarkan rootnya teman-teman. Jadi tidak harus satu-satu. Kalau kita tidak menggunakan resource, maka kita akan seperti ini. Kita akan mendaftarkan
seperti get gedung, controller, kelasnya di mana, index ini apa. Kalau kita mau seperti ini, get index, kemudian load, misalkan edit, get. Jadi kita akan mendaftarkan semua fungsi-fungsi ini yang ada di dalam root. Jadi index ini halaman awalnya, create kita mendaftarkan juga, store kita mendaftarkan, show kita mendaftarkan, edit kita mendaftarkan, update. Nah, semua itu akan kita daftarkan kalau tanpa menggunakan resource seperti ini. Jadi saran saya, kalau ada CRUD yang standar, nah gunakanlah resource. Nah, itulah magicnya suatu Laravel. Kita sudah membuat controller dengan resource, maka otomatis fungsi-fungsi seperti index, script, store, show, edit ini semua akan dibuatkan oleh Oke. Jika sudah, sekarang silakan teman-teman membuat model. Nah, setelah dibuat controller, nah silakan teman-teman membuat model ya. Cara membuat model adalah PHP Artisan Make. Nah, kalau teman-teman mau melihat PHP Artisan Make itu ada apa saja sih gitu. Nah, silakan diketikkan PHP Artisan Make. Nah, di sini akan dijabarkan ya. Kalau teman-teman lupa gitu Pak perintahnya, mungkin bisa ketik dulu PHP Artisan Make. Ini ada PHP Artisan Make model ini ya, ini nanti kita gunakan PHP Artisan Make model. Lalu nama modelnya apa? Gedung. Kita namakan modelnya gedung. Ini juga sudah ada ya. Nah, jika teman-teman belum ada model gedung, nah maka teman-teman akan melihat gedung.php di dalam model. Nah, seperti ini. Nah, silakan di model gedung ini, nah silakan dibuatkan nama tabelnya apa, protected tabel. Nah, kemudian diisi p-label. Nah, p-label ini adalah, nah di tabel gedung ini apa saja sih yang akan yang bisa diisi seperti itu ya. Nah, jadi kita daftarkan semua kolom-kolom yang boleh diisi. Nah, ini tujuannya biar tidak ada mass assignment ya. Jadi kita perlu di sini daftarkan kolom-kolom apa saja sih yang perlu diisi. Jadi kalau tidak perlu diisi ya tidak usah didaftarkan di sini. Nah, jika tidak ada di sini, maka ketika membuatkan perintah post ke tabel ini, maka dia akan tidak tersimpan ke tabel. Nah, seperti pertemuan di awal, kita akan membuat gedung itu di mana kolom-kolomnya itu ada nama gedungnya, kemudian lokasi gedungnya di mana, kemudian tahun buatan, kemudian luas, kemudian status bangunan. Nah, setelah itu, setelah sudah ada model, controller sama model, nah kita panggil ya. Nah, caranya manggil di sini adalah, nah kita panggil modelnya. Nah, modelnya itu namanya gedung. Nah, kemudian kita buat perintah Eloquent yang namanya all. Nah, ini artinya kita mengambil semua data gedung ya di model gedung. Jadi semua data diambil. Nah, kemudian kita akan lempar ke view. Nah, ini view-nya, view index untuk tabel menampilkan gedungnya. Nah, ini bisa menggunakan compact gedung. Nah, ini compact gedung ini artinya seperti ini ya teman-teman. Jadi di gedung itu kita akan dibuatkan suatu array yang isinya gedung. Jadi sama dengan seperti ini. Jadi gedung ini gedung ini sama dengan kalau kita tulis di array seperti ini ya, nanti seperti ini ya teman-teman isinya. Nah, ini kita mengambilnya dari array. Nah, jadi kalau menggunakan Laravel, nah kita cukup membuat compact gedung. Nah, compact gedung ini artinya, nah tabel-tabel isi baris dari gedung itu sudah dibuatkan array dalam bentuk seperti ini. Jadi ada ID, nama, array indeks pertama, ini indeks kedua, ini barisnya ya teman-teman, baris 1, baris 2, baris 3. Nah, jadi kalau dengan Laravel cukup menggunakan perintah compact. Nah, ini artinya
kita akan melempar data yang kita ambil dari gedung ini ke view index. Nah, teman-teman silakan di backend itu di folder di view ya, di resource kita buat dulu halaman indeksnya. Jadi halaman indeks itu adalah halaman yang akan menampilkan tabel dari suatu gedungnya. Nah, silakan dibuat. Nah, setelah itu dituliskan di sini ada biasa di CSS untuk Bootstrap. Kita ambil tabelnya. Nah, ini tabelnya. Ya, nah, ini judul kolom-kolomnya, ada nama gedung, kemudian lokasi, tahun dibangun, luas, status, aksi. Nah, ini perintah menampilkan datanya adalah ini, teman-teman. Nah, di controller itu ada compact gedungs. Nah, ini akan dikirim ke view. Nah, ini dia. Nah, ini harus sesuai dengan nama variabel yang ada di controller. Nah, kita for each di sini. Nah, karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu berupa array dua dimensi ya, teman-teman. Jadi di dalam array itu ada array lagi seperti baris, banyak baris, makanya kita perlu for each dulu. Nah, for each di sini gedung, nah kita tampilkan di sini. Nah, pertama itu adalah gedung. Nah, kita alias gedung nama. Nah, ini merupakan for each, ini merupakan perulangan ya, teman-teman. Nah, ini akan di looping. Nah, di looping perulangan 1, kemudian naik gedung, kemudian nama. Nah, nama, lokasi, tahun, luas ini sesuai dengan nama field atau kolom yang ada di database. Nah, silakan ditulis ya, teman-teman. Pertama, sesuaikan dengan judulnya di sini, nama gedung. Kemudian kita isi gedung nama, kemudian ada lokasi, kemudian ada tahun, kemudian ada luas, kemudian ada status bangunan. Nah, kemudian ada tombol aksi. Nah, ini merupakan tombol aksi ya, teman-teman. Tombol aksinya ini, nah, yang kita sekarang pelajari di sini, kita akan menggunakan modal ya, teman-teman. Ya, kita akan menggunakan pop-up. Nah, jadi kita akan sedikit mempelajari mengenai JavaScript ini, tombol editnya, kemudian ada tombol hapus. Nah, berikutnya di sini ada tombol tambah ya, teman-teman. Atas tabel itu ada perintah tambah. Nah, kemudian kita akan menggunakan modal. Silakan teman-teman buat modalnya seperti ini. Nah, ini ada, kita akan buat di indeksnya ya. Modal itu sudah include bawaan dari Bootstrap, jadi tidak perlu lagi load modal terpisah. Jadi itu sudah merupakan bawaan dari Bootstrap. Jadi jika teman-teman sudah load dari CSS Bootstrap-nya dan JS-nya, maka modal itu sudah bisa digunakan. Nah, berikutnya, bagaimana kita mengakses form tambah ya, create. Nah, karena kita di sini menggunakan JavaScript ya, jadi di button tambah gedung ini, nah di sini ada fungsi on click. Nah, on click ini adalah fungsi untuk memanggil fungsi dari JavaScript. Nah, ini ada fungsi JavaScript ya, teman-teman, di bawah. Jadi seperti ini. Nah, load modal, kemudian ada parameter. Parameter yang dipakai itu adalah parameter action. Actionnya apa? Apakah get, post, atau food. Kemudian metodenya, actionnya ini adalah kita mau create apa edit, kayak gitu ya. Kemudian metodenya ini baru kita mau get, post, atau put, atau delete. Kemudian ini ID sama dengan nulnya, defaultnya nul. Nah, kita antara tambah dan edit ini kita jadikan satu ya, teman-teman, satu fungsi. Nah, maka dari itu di sini kita akan membuat suatu kondisi dari actionnya ini. Nah, jika actionnya itu sama dengan create, maka kita akan memanggil root gedung create. Nah, ini akan ke routingnya itu akan memanggil root gedung, dan kita akan memanggil pom ini, maksudnya kita akan memanggil di controller ini ada fungsi create controller. Nah, di sini ada fungsi create. Nah, fungsi create ini merupakan kita akan membuat pom. Nah, silakan teman-teman buat folder. Nah, di backend itu kan kita sudah buat folder gedung ya.
gedung. Di dalam gedung itu ada perintah ada file index. Ini file index ini merupakan file utama. Kemudian ada POM gedung build. Nah, kita membuat satu POM saja ya teman-teman. Jadi ada POM create dan POM untuk edit, kita jadikan satu. Nah, bagaimana caranya? Di create ini kita akan memanggil view POM gedungnya. Nah, caranya adalah kalau di Laravel itu, nah kita mengacu pertama ke folder ya teman-teman. Folder, nah seperti ini folder, kita pakai backend, kemudian gedung, folder gedung, titik POM gedung, seperti itu ya. Nah, ini maksudnya seperti ini ya teman-teman, di resource itu, nah ada folder backend. Nah, ini langsung view-nya nggak usah ditulis. Nah, ini artinya kita akan mengakses view, return view. Nah, return view artinya kita akan mengakses view, lalu backend, ini folder backend, kemudian folder gedung, kemudian ada nama build-nya ini ya, POM gedung build ya. Nah, makanya ini yang akan diakses. Nah, karena kita menjadikan satu POM saja antara POM edit dan create, maka kita perlu mengirimkan parameter array kosong ya teman-teman, array kosong. Jadi ada gedung. Nah, karena kita saat edit data ke POM gitu, itu kan kita harus mengirimkan seperti ini ya, mengirimkan satu data ya, berdasarkan ID mana yang harus kita akan kirimkan. Nah, makanya karena kita jadikan satu POM antara POM create dan POM editnya, maka di POM create itu kan kosongan ya, belum ada data yang kita akan kirimkan ke view. Makanya biar tidak error, tidak bug, jadi perlu adanya inisiasi array kosong, yaitu gedung array kosong. Kemudian ini akan dilempar ke view. Nah, di compact ini adalah melempar ke view. Jadi parameter nama arraynya gedung sama dengan array gedung kosong. Nah, setelah itu nah POM-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi POM-nya seperti ini. Nah, kita silakan membuat POM. Nah, POM-nya itu kan inputannya ya teman-teman, inputannya. Jadi di sini ada nama gedung, kemudian ini labelnya, kemudian input tipenya teks, kemudian namanya apa, name-nya apa, nama. Nah, kemudian ini kondisi di mana kita menjadikan satu antara POM edit dan POM create baru. Makanya kita harus isi kondisi. Nah, ini kondisi ini artinya jika gedung nama itu tidak ada, maka kita isi kosong. Maksudnya ada lokasi, kita tulis lokasinya, labelnya, kemudian isi namanya lokasi, kemudian tahun dibangun. Nah, ini sesuaikan dengan nama-nama field yang ada di database yang luas. Nah, biar gampang ya, meskipun kita boleh tidak harus sama, tapi biar gampang, silakan disamakan saja penamaan POM-nya dengan nama field yang ada di database. Nah, kemudian ada status bangunan. Nah, status bangunan ini kita buat berupa enum ya teman-teman. Nah, tidak ketik, jadi kita buat select. Nah, di mana opsinya itu ada opsi kosong, kemudian ada option value-nya B. Nah, ini maksudnya baik. Kemudian ada RR, ini artinya rusak ringan kondisi gedungnya. Kemudian ada RB, rusak berat kondisi seperti itu. Nah, silakan jika sudah kita membuat button simpan ya, silakan. Nah, ini karena kita menggunakan Ajax, ini fungsi simpannya itu berupa Ajax ya teman. Ajax, silakan teman-teman membuat file JS. Di JS ini kita buat global.js. Nah, ini nanti harus di load di awal. Nah, jika sudah buat ini, maka di halaman apapun bisa kita buat JS global. Silakan ini nah ini dipanggil. Nah, ini merupakan fungsi ya teman-teman. Ini fungsi untuk create, ini fungsi untuk edit. Nah, ini sebenarnya ada di global, sudah saya load ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, handle submit form submission, ada parameter form ID, di sini ada create. Nah, kita fungsi
submitnya dijadikan satu ya. Nah, ada apa namanya untuk simpan dan editnya kita jadikan setelah itu, nah ini perintahnya kita menggunakan Ajax. Nah, ini perintah untuk melakukan penyimpanan data kita, kemudian URL-nya ada di mana. Nah, ini sudah dikirim ya URL-nya. Nah, mungkin bisa dilihat sebagai parameter. Nah, ini adalah URL untuk kita melakukan simpan data store. Jadi ini mengarah ke controller. Nah, silakan di controller ini ada fungsi store seperti ini. Nah, ini wajib dilakukan di sisi backend ya teman-teman. Jadi ada pertama itu harus divalidasi formnya dari sisi backend. Nah, itu penting sekali. Jangan mengisi validasi itu hanya di sisi front end. Maksudnya front end di sini kan Bootstrap sudah menyediakan dia required seperti ini, required ini kalau dari sisi backend. Nah, kalau ini di spec element ini dihilangin. Kalau kita tidak mengisi validasi di backend itu maka akan bisa lolos ya teman-teman. Bisa datanya bisa kosong. Jadi datanya bisa rusak nanti seperti itu. Maka dari itu kita wajib sekali mengisi validasi dari sisi backend. Nah, ini kita validasi perintahnya seperti ini, validate, request, kemudian ada nama, ini required artinya wajib ya, kemudian string maksimalnya 255, kemudian lokasinya string juga, kemudian tahun ini harus integer, kemudian luas required numeric, berikutnya status bangunan required. Nah, ini karena kita pakai enum. Nah, enum ini harus didatarkan ya in brrrb. Nah, kalau misalkan di luar dari karakter ini, ada inputan di luar karakter ini, maka sistem akan menolak. Nah, setelah itu kita wajib menggunakan begin transaction ya teman-teman. Nah, ini penting sekali. Apalagi kalau seandainya ada lebih penyimpanan lebih dari satu tabel seperti itu ya, begin transaction itu artinya kalau misalkan try catch-nya kalau ada error itu bisa di rollback kembali. Nah, kalau misalkan sudah sukses baru bisa di commit ke database. Nah, ini penting sekali. Kalau misalkan ada penyimpanan lebih dari satu tabel seperti itu, ini penting sekali penyimpanan satu tabel ke tabel yang lainnya itu biar tidak nanti kalau tidak diisi begin transaction sama commit ini, maka bisa saja di pertengahan jalan error, tabel 1 aja berisi, tabel 2 nya kosong, biar tidak. Nah, kalau setelah mengisi tabel 1 kemudian errornya terjadi setelah pengisian tabel 1, nah itu bisa di rollback kembali, maka pengisian tabel 1 itu dibatalkan. Makanya kalau teman-teman membuat penyimpanan seperti itu ya, usahakan ada begin transaction sama commit. Nah, ini artinya ada try catch-nya ya teman-teman. Try catch ini kita menghandle errornya ya. Kalau try, nah ini perintah untuk memasukkan ke database. Nah, jadi ada gedung. Nah, ini gedung akses modalnya, kemudian create, kemudian kita parameter validate ini kita masukkan ke gedung. Jadi sesimpel ini ya teman-teman untuk perintah untuk memasukkan data ke database ke dalam model gedung ini. Nah, setelah itu baru commit. Nah respon ini, ketika sudah berhasil, apa respon yang akan diinginkan. Nah, ini akan dikirim ke Ajax ya teman-teman. Nah, ini jika suksesnya true, nah ini berupa JSON ya, ini berupa JSON yang mana JSON-nya itu berisi sukses, kemudian pesan, jenis tabel. Nah, bagaimana ketika error? Nah, ini ada rollback, kemudian ini juga akan di return JSON dari responnya seperti apa. Nah, setelah itu di global JS ini, nah ini dia teman-teman. Nah, jadi ada respon, kemudian modal. Nah, karena kita menggunakan modal itu akan di hide dulu. Nah, kita menggunakan toas. Toas di sini adalah untuk tampilan dari pesannya itu ya, pesan gagal atau berhasilnya kita menggunakan toas. Nah, jika sukses maka akan di reload. Jika error maka ini akan ditampilkan error validasi. Oke, jadi seperti itu untuk store-nya. Nah, mungkin saya akan tunjukkan untuk halaman. Nah, jadi
Nah, halaman indeks itu sudah saya jelaskan, jadi seperti ini. Nah, ini menggunakan data table ya. Jadi kalau menggunakan data table, jadi untuk search itu sudah disediakan oleh data table sendiri. Kemudian ada ada paging itu juga sudah disediakan sendiri. Nah, ini menggunakan client side data table. Nah, ada juga server side data table teman-teman ya. Nah, jadi yang kita gunakan di sini adalah data table client. Kemudian ada tombol tambah seperti ini. Kita ada di sini menambahkan gedung form kita buat seperti ini tampilan. Misalkan nama gedung FMIPA kampus bangun luas 1.500 status bami pakai select ya ini. Nah, ini maksudnya validasi dari sisi klien ya teman-teman. Maksud yang saya tadi sampaikan di sini. Nah, ini sebetulnya bisa di-inspect elemen. Kalau kita dari sisi backend kita tidak memvalidasi, misalkan ini semua di-inspect elemen, kemudian required-nya kita hapus. Jadi kalau kita tidak mengisi validasi di backend, maka ini akan lolos. Contohnya misalkan saya hapus validasi ini disimpan, itu akan bisa tersimpan teman-teman. Nah, ini baiknya Laravel karena kita menggunakan Eloquent, yang mana Eloquent ini adalah yang sudah kita daftarkan ya, p-label di model itu. Nah, itu juga sudah dibatasi di sana. Itu akan error teman-teman. Jadi p-label itu artinya kolom-kolom ini yang harus berisi value. Jadi jika dikosongkan maka tidak akan berhasil. Nah, kalau misalkan kita hapus kan error teman, seperti itu ya. Jadi di Laravel itu juga sudah disediakan ya validasi yang sangat baik untuk security-nya teman-teman. Sudah Laravelnya yang menyediakan validasi. Oke, berhasil. Kemudian kita edit. Nah, POM ini adalah satu POM ya teman-teman, satu POM antara tambah dan edit. Namun seperti tadi saya jelaskan, jadi jika edit itu akan memanggil fungsi root yang ada di edit ini yang tambah. Kemudian ada baik saya akan jelaskan untuk yang editnya. Untuk editnya, nah ini kan yang di indeks ya. Nah, di indeks itu kan ada button edit. Nah, ini tombol editnya. Kemudian kita load modal edit. Nah, ini parameternya ya. Kita panggil fungsi JavaScript load modal edit, kemudian metodenya get. Nah, kemudian ID-nya kita kirim. Nah, ID-nya ini akan kita gunakan untuk mengambil data mana sih yang akan diedit. Nah, kembali ke fungsinya. Nah, ini fungsi. Nah, jika edit, nah maka ini URL yang akan dipanggil ya teman-teman. Nah, ini tuh mengakses fungsi yang ada di controller. Jadi kita akan mengakses fungsi edit yang ada di controller gedung controller. Nah, oke, ini parameternya ya. Nah, kita akan mengirim parameter ID seperti itu. Nah, pertama kali kita akan mengambil data gedung berdasarkan ID yang dipilih. Nah, ini fungsinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada gedung, nah kita kita panggil model gedungnya. Nah, silakan teman-teman dipanggil dulu ya di sini gedung. Nah, ini modelnya ya, model gedungnya yang dipanggil. Nah, setelah itu di sini akan di-load ya teman-teman. Pastikan sudah di-load di sini. Nah, biasanya kalau kita kita kontrol spasi, ini akan muncul. Kalau diklik ini otomatis dia akan di-load di atas di sini. Nah, setelah itu setelah ini didapat berdasarkan ID yang dikirim, nah ini akan ditampilkan di POM. Nah, akan ditampilkan di POM. Nah, ini dia perintah nama, ini ditampilkan lokasi sesuai dengan ID yang dipilih berdasarkan hasil selectnya. Nah, setelah itu baru membuat perintah untuk menyimpan kembali. Nah, pada saat menyimpan kembali, nah kita akan memanggil handle form submission itu ke form edit. Jadi ini route-nya. Nah, route-nya itu akan mengarah ke update. Kembali lagi ke controller, silakan ke controller ke update. Nah, ini dia fungsi update-nya. Ini teman-teman, update. Kemudian sama. Nah, ini sebetulnya sama seperti fungsi store, hanya saja di update ini akan mengirimkan ID. Jadi ID berdasarkan ID yang
dipilih. Jadi di sini masih tetap sama, di sini ada validasinya, kemudian apa saja yang akan divalidasi inputannya, kemudian ada begin transaction juga tetap. Nah setelah itu di sini wajib teman-teman wajib harus memanggil dulu gedung berdasarkan ID ada tidak. Nah ini pengecekannya ya, find or file. Nah jadi diambil data gedungnya berdasarkan ID ini ada tidak. Kalau misalkan ada ID yang tidak ditemukan, maka dia akan error, tidak dilanjutkan prosesnya. Nah, jika ditemukan, maka ini akan dilakukan proses update. Nah, kemudian akan dikembalikan responnya. Oke, seperti itu untuk update-nya. Ya, saya akan memperlihatkan halamannya untuk gedungnya, edit. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kita edit ini. Ini akan ditampilkan di dalam form. Jadi di select ya seperti tadi di fungsi di kontrol itu kan ada fungsi edit. Nah dimana pada saat kita klik edit itu akan mengirimkan parameter ID-nya. Jadi kalau kita di sini inspect elemen, nah ini dia fungsinya. Nah ini load modal, kemudian edit, get. Nah ini dia ID-nya. Nah ID 5 inilah akan dipanggil, diselect dulu. Nah diselect ke gedung where ID 5. Nah didapetin datanya baru ditampilkan di form. Terus mana yang mau kita edit, misalkan ini menjadi byte itu ya teman-teman, kampus tengah Unixa, saya ubah menjadi statusnya baik. Oke, nah tambah sama edit sudah. Sekarang masuk ke hapus, dimana dihapusnya teman-teman ya. Hapusnya itu, nah kita kembali ke halaman utamanya di index ini. Nah kita di sini juga menggunakan Ajax ya teman-teman untuk hapus. Nah jadi ada on click destroy data, kita memberikan parameter ID mana yang akan dihapus. Ini fungsinya ada di global.js. Jadi seperti ini ya teman-teman. URL ID-nya apa. Nah kemudian kita akan mengarahkan ke controller destroy. Nanti ini destroy kemudian mengarahkan ke destroy. Nah ini adalah fungsi hapus ya teman-teman. Nah, fungsi hapus. Nah ini mengirimkan parameter ID. Nah, ada begin trans, kemudian kita tetap juga ada pengecekannya. Nah pengecekan ke modelnya. Jadi ada enggak ID gedung ini berdasarkan ID ini. Nah ini perintah select data juga sama seperti edit. Kemudian jika ada baru dilakukan delete. Nah jika tidak ditemukan maka akan tidak dilanjutkan, tidak itu akan error. Nah jadi wajib di sini sebelum kita melakukan delete, nah, kita ambil dulu datanya teman-teman ya. Ambil dulu data dengan perintah seperti ini. Kita memanggil, ini namanya Elequin ya, perintah Elequin untuk mengambil data ke dalam model berdasarkan ID. Nah setelah itu baru delete lagi seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke halamannya, coba. Terus itu akan ada konfirmasi dialog. Nah ini menggunakan swift alert ya teman-teman, swift alert. Nah jadi silakan dipilih salah satu jika hapus. Nah fungsi destroy hapusnya akan dijalaki. Untuk modul gedungnya sebelum dilanjutkan ke ruangan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan ke modul berikutnya yaitu modul ruangan. Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ke modul ruangan. Nah jadi seperti pembahasan sebelumnya, kita akan membuat aset ruangan ya. Setelah gedung kita akan membuat aset ruangan. Kita akan membuat setiap ruangan itu berada di dalam gedung tertentu. Nah data yang disimpan itu adalah nama ruangan, kode tidak perlu ya karena sudah ada ID. Nah nama ruangan, kemudian gedung tempat ruangan berada. Nah ini akan ada relasi ke tabel gedung. Nah kita nanti akan membuat relasinya ya teman-teman. Nah kemudian ada fungsi ruangan. Fungsi ruangan itu maksudnya ruang apa, ruang kelas, laboratorium, kantor, gudang, dan lainnya. Nah ini bisa menggunakan select nanti. Kemudian kapasitas ruangan, kemudian ada kondisi ruangan. Nah, ini juga kondisi ruangannya sama ya kayak gedung, baik apa rusak ringan apa rusak berat. Oke, pertama-tama apa yang harus kita lakukan, kita akan membuat tabel dulu ya teman-teman. Kita akan membuat tabel baru, tabel ruangan. Mungkin silakan teman-teman bisa menggunakan PHP MyAdmin mungkin ada atau SQLio. Nah di sini saya menggunakan Workbench. Silakan
Teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi pembuatan tabel dengan Laravel itu jadi ada dua cara ya. Jadi bisa dengan cara membuat migration, kemudian ada juga dengan cara membuat dari MySQL-nya, dari MySQL desain MySQL-nya sendiri, seperti langsung dari PHP-MyAdmin, kemudian dari SQL ada Navigate, ada Workbench. Jadi tergantung nanti teman-temannya menggunakan apa. Nah, sebelumnya untuk tabel gedung kan saya sudah sempat menjelaskan bagaimana cara membuat tabel melalui migration. Nah, jadi sekarang kita akan membuat tabel itu melalui desain dari database-nya. Kita klik tabel, kita buat tabel namanya ruang. ID ini tipenya apa, kita pakai begin ya. Ini wajib ada sebagai primary key ya, in auto increment primary. Setelah itu ada nama, kemudian kita pakai bar chart, kemudian selain nama ada gedung tempat ruangan berada. Nah, ini berelasi dengan ID gedungnya ya teman-teman. Nah, kita tulis gedung underscore ID, ini tipenya begin. Nah, ini karena kita akan membuat berelasi ke gedung. Nah, kita harus samakan tipenya ya teman-teman. Nah, karena di gedung itu menggunakan begin ya teman-teman. Kita akan relasikan, kita akan simpan ID-nya di sini, ID gedungnya itu. Nah, ini tujuannya untuk menyimpan ruangan ini berada di gedung apa. Setelah itu ada fungsi ruang, fungsi parcer aja, atau karena di sini fungsi ruangannya mungkin bisa pilihan ruang kelas, apa ruang laboratorium, apa kantor, apa gudang. Nah, mungkin kita bisa buat enum saja ya. Enumnya apa saja isinya, misalkan ruang kelas, ruang lab, dan kantor lainnya. Nah, ini sebetulnya kenapa saya gunakan enum. Nah, karena biar seragam ya isian datanya, biar tidak diketik, jadi biar gampang nanti kalau misalkan ada permintaan data, jika datanya sudah banyak, cariin saya berapa sih ada ruang kelas, biar bisa kita query langsung seragam, ruang where fungsi sama dengan kelas. Nah, kemudian selain fungsi ini ada kapasitas ya, kapasitas ini kita gunakan integer. Selain kapasitas ada kondisi ya, kondisi. Nah, ini juga kita pakai enum kondisinya B baik, RR rusak ringan, kemudian ada RB rusak. Kemudian kita buat created at, kita pakai timestamp. Nah, ini untuk mencatat ininya ya, diwajib ada untuk mencatat kapan data ini dibuat. Kemudian ada updated at. Nah, ini kapan data ini diubah. Nah, jika sudah silakan disimpan. Ini sudah ya teman-teman untuk pembuatan tabelnya ke modul ruang. Pas sudah terlihat, halo Pak Hendra. Ya, sudah Bapak, silakan lanjut. Terlihat Pak ya? Ya, terlihat apa namanya nih VS Code Pak. VS Code sekarang ya. Kalau ini terlihat apa Pak? Database. Tadi SQL Workbench terlihat Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi sudah membuat tabel ya teman-teman, tabel ruang juga sudah. Kemudian nah, kita akan membuat foreign key ya, foreign key. Jadi foreign key-nya ke gedung, misalkan ini dipilih ID ya. Nah, ini wajib dilakukan ya untuk mengunci dari sisi database-nya. Jadi pastikan kalau ada relasi seperti itu. Nah, ini kan ada relasi dari gedung dari ruangan itu kita menyimpan ID gedungnya ya, tapi kita buat foreign key. Jadi kita buat relasi, jadi silakan di database juga harus dikunci. Jadi biar bersih nanti data. Jadi dari sisi database juga perlu sekali kita harus menguncinya seperti itu. Nah, jangan dari sisi coding aja, dari database juga. Karena kalau kita kalau kita sudah memiliki data yang banyak itu, biar bersih data. Oke, jika ini sudah di foreign key ya, di ruangan ini sebenarnya ada
Langkah awal adalah kita membuat controller dulu ya. Kita akan membuat desain ini kontrol ruang. Nah, jangan lupa ini resource. Nah, ini akan muncul ruang controller dibuat. Jadi secara otomatis karena kita membuat resource ya. Jadi ini akan dibuatkan fungsi ya. Tapi fungsi masih kosong. Jadi ada index, ada create, ada store, ada show, edit, kemudian update, ada destroy. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Berikutnya kita membuat model seperti artisan model ruang. Nah, nama ruangnya model ya. Oke, nama modelnya ruang. Ini sudah berhasil di create. Kemudian kita masuk ke ruang ya. Ruangnya, kemudian kita membuat di sini text nama tabelnya apa, ruang. Nah, kemudian label ya. Nah, apa saja yang akan kita simpan di tabel ruang ini. Gedung ID, nama, kemudian lantai, fungsi, luas. Nah, sesuaikan ya sama di ini di database. Nah, yang kita simpan itu adalah nama, gedung ID, fungsi, fungsi, kapasitas, gedung, nama, lantai, fungsi, kapasitas, gedung, nama, kondisi. Nah, ini luasnya belum ada ya, kita tambahin ya di ruangan itu kita pas minta posisi gedung ID, fungsi, luas, kondisi, fungsi, luas. Oke, lantai di ruangan ini ada di apa? Kita bisa buat enum aja ya, sudah dibuat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat di ruangan ini kita akan arahkan ke view-nya ya. Jadi ruang silakan dipanggil model ruangannya. Nah, ini akan menampilkan pada view ruang indeksnya. Nah, kita akan membuat view-nya sekarang. Oke, silakan masuk ke resource and kita buat folder ya biar rapi ya teman-teman. Jadi setiap modul itu sebaiknya kita buat ruang. Setelah itu di dalam ruang ini kita akan membuat index blade.p untuk view penampilan datanya nanti. Setelah itu seperti ini ya. Nah, kita pertama membuat ini halaman untuk menampilkan datanya ya teman-teman. Ini sudah ditampilkan apa saja, nama ruang, kemudian gedung, lantai, fungsi, kapasitas, luas, kemudian kondisi, kemudian aksi. Sudah, silakan disimpan. Nah, bagaimana agar ini bisa diakses? Nah, silakan teman-teman masuk membuat root baru ya, karena root ruangan belum ada. Ini ya, kita menggunakan resource ruang controller. Ingat di control space dulu ya, biar ini nanti di load di sini. Setelah itu baru kita akses ya. Dulu dari sini pasti ini sudah ditemukan, harusnya bisa. Harus dari sini tujuannya di sini untuk mengecek ya apakah data ini sudah benar-benar berhasil diambil atau masih kosong. Oke, sudah muncul ya. Jadi hanya belum masih kosong. Jadi ini view indeksnya halaman awalnya. Oke, kita membuat halaman untuk agar bisa menambahkan ruang. Sini kita membuat modal fungsi. Kita juga membuat membuat formnya ya sekarang. Nah, ini ketika ditambah ruangannya kita akan membuat fungsi load modal seperti fungsi load modal di mana ada actionnya kita create, metodenya get action metode. Nah, ini ada kondisi. Jika actionnya create maka rootnya itu akan diarahkan ke ruang detailnya tambah bangun. Oke, ya seperti ini mengarah ke create ruangan create seperti ini. Membuat sama ya, karena kita akan membuat satu form yang untuk input create dan update nya. Untuk create nya kita akan membuat form ruangannya kita buat di sini form ruang biodiversitas. Ini kelebihan sectionnya belum bisa ya ditampilkan, formnya saja belum muncul. Nah, dicek dulu kembali, formnya belum muncul. Terus kita pastikan dulu di form kita ganti, sesuaikan di sini ya. Oke, perlu kita buat di sini formnya atau nama ruangnya nah ini ruangannya, ini sesuai dengan yang di controller ruang. Setelah nama ruang kita buat formnya, kemudian fungsi sesuaikan ya, karena fungsinya kita pakai apa ya, pakai enum ya di sini ya.
kita pakai gunakan select aja ya, gunakan select di sini, select di sini. Nah nanti value-nya kita sesuaikan ya teman, sama ruang kelas. Nah, untuk fungsinya karena kita menggunakan ini, maka di sini inputannya harus biar konsisten ya, jadi biar tidak ada pilihan. Di sini ada ruang kelas, motor, gudang sama lain. Oke, setelah itu ada luas. Nah ini karena luasnya itu berupa meter persegi, itu kita gunakan tipenya gunakan numeric ya, 16. Setelah luas itu ada kapasitas ya, kapasitas ini juga gunakan number ya, 16. Nah, setelah kapasitas ada kondisi. Nah kondisinya kita gunakan select juga ya, kondisi B. Setelah kondisi ada lantai di sini. Nah lantainya juga kita ketik, kita akan pilih mulai sampai berapa ya, kita bisa buat ya di sini. Nah fungsi kapasitas, kondisi placeholder-nya belum disesuaikan. Ini gedung. Nah ini gedungnya harusnya pilihan ya teman. Gedungnya itu adalah kita ngambil ke gedung. Di sini harus ada gedung situ yang kita ngambil ke model gedungnya. Nah karena kita akan gedungnya itu kita akan pilih dari daftar gedung yang sudah kita buat. Nah maka dari itu kita harus select dulu di sini gedungnya. Nah kita kirim ke view seperti ini cara gedung all view, masuk ke view. Nah harusnya di sini gedungnya itu adalah menggunakan select seperti ini. Kita bisa cek errornya dulu ya. Jadi gedungnya ini masih kosong. Nah silakan ditambahkan dulu. Oke, untuk menu ruangannya belum nampil ya. Silakan bisa dulu di navbarnya kemudian layout, ada navbar di ruangannya, ruang sudah muncul ya, ke ruangan, pilih ruangan. Nah ini muncul. Nah ini baru menampilkan formnya saja. Nah untuk simpannya buat sini sudah mengarahkan ke storage controller, di stop buat validasi. Ini perintah untuk membuat validasinya ya, gedung ID ini require. Nah ini bisa juga bawaan Laravel, dicek exist tidak gedung itu, kemudian nama. Nah ini sesuaiin dengan this. Type, fungsi, kapasitas, luas, kondisi, sudah semuanya. Ini kondisinya juga pakai in ya, tanya integer karena kita fungsinya itu nah fungsinya itu kita pakai ini, mungkin bisa ditulis di sini pakai in ya, ke in opsi. Nah ini penting ya, kalau kita pakai in biar tidak ada value lain. Kalau di inspect domain biar tidak bisa value lain masuk ke list. Kalau di luar ini dimasukkan, dia akan divalidasi oleh Laravel. Jadi itu fungsinya ya. Kemudian in ini juga lantai sampai begin transaction file yang kita create. Nah ini fungsi untuk menyimpan ke tabel ruangan, kemudian commit, kemudian responnya seperti ini. Kalau error responnya seperti ini, lalu di rollback. Udah ya fungsi stopnya jalankan. Ruang misalkan fungsinya kapasitas ruang isinya baik. Udah ya. Nah namun di sini gedungnya ya. Nah gedungnya kita kan ini masih ID-nya yang ditampilkan. Nah bagaimana kita menghubungkan dengan gedung dengan ID 6. Nah ini kita dengan menggunakan Eloquent. Jadi di model gedung itu kita belongs to, di model ruangan kita belongs to gedung ya teman-teman. Jadi kita masuk dulu ke model ruang. Nah kita buat fungsi gedung, kemudian belongs to gedung dengan menggunakan gedung. Kemudian di ruangan, nah kemudian di ruang controller, nah di index ini kita pakai with. Nah di sini pakai with ya teman, ruang with. Nah relationnya kembali gedung. Nah ini pakai with gedung. Nah ini gedung ini sesuai dengan nama fungsi yang ada di model ruang. Nah ini seperti itu. Nah bagaimana di pemanggilannya di ruang gedung, nama ini ya kita akan sudah ya. Jadi seperti ini. Jadi kita akan menampilkan tadi kan ID-nya yang ditampilkan. Nah sekarang kita di ruangan ini. Nah di ruangan ini kita membuat fungsi belongs to, jadi berhubungan dengan ya seperti tadi ya, foreign key-nya ke gedung, gitu ke gedung dengan gedung ID. Nah caranya di sini yaitu dengan menggunakan Eloquent, dengan menggunakan with. Nah ini seperti kalau query itu seperti inner join ya, select bintang from ruangan
inner join gedung seperti itu ya. Kalau misalkan kita di query select bintang from sama dengan artinya seperti ini, select bintang from ruangan, bintang from ruangan, join gedung di on gedung sama dengan seperti ini ya. Jadi kita dari ruang itu kita joinkan ke gedung, yang mana kolom yang digunakan untuk merelasikan itu adalah gedung ID yang ada di tabel ruangan, kemudian ada ID yang ada di tabel gedung. Jadi seperti ini ya, ini ditampilkan yang ini nama gedungnya. Jadi Elecoin itu seperti itu ya kalau di query. Jadi with gedung kalau mau melihat hasil array ini, jadi seperti ini dia ya di Laravel. Jadi ketika kita menampilkan arraynya, jadi seperti ini ya, ini ruangannya, kemudian gedungnya itu diambil. Nah tadi pada saat mengakses nama gedungnya itu kan ruang titik gedung, kemudian nama ini yang ditampil. Untuk simpan ruangannya sudah ya. Nah, sekarang bagaimana membuat edit? Nah editnya ini kan belum ya, sekarang kita mengacu ke edit. Nah ini edit. Nah jadi dari index, nah ini ya fungsinya menggunakan modal juga, jadi load modal menggunakan Ajax, kemudian kita mengakses yang ada di controller fungsi edit. Kita balik ke controller ruangan, kita di sini mengakses ruangan, kemudian mengakses gedung juga. Seperti ini kita akan mengakses ruangan find or fill ID berdasarkan ID yang akan kita edit. Kemudian gedung juga. Nah gedung di sini kan list gedungnya itu kan, list gedungnya kita akan tampilkan juga di POM. Nah, setelah itu baru kita lempar ke POM ruang. Jadi POM ruang untuk edit dan insertnya itu jadi satu POM ya. Itu coba kita akses. Oke, sudah ya, sudah mampir dan ini sudah ditampilkan. Coba kita tambahkan gedungnya ya, biar ada gedung lebih dari satu. Ini sudah posisinya sudah berada di gedung bawah, akan berada di gedung ini. Untuk update-nya belum ya, jadi update-nya belum. Ini sudah berhasil menampilkan apa yang kita edit di POM, jadi sudah sesuai. Misalkan kita nambah di gedung di ruang apa. Setelah itu kita akan membuat fungsi update-nya. Fungsi update sama ya teman-teman, bisa buat validate, buat begin friends, ini ya validasi sama di update-nya. Kemudian begin transaction. Nah di ruangan itu kita biasa cek dulu ada enggak datanya, akan salah ini baru ruang, baru di update commit, baru ditampilkan pesan. Nah ini wajib ya teman-teman, ini harus di select dulu ya, ruangan ini ada sih. Nah, kalau misalkan ini diisi statis misalkan ada query, nah ini akan error ya, no query resolve model itu ya teman-teman perhatikan. Jadi sudah ya teman-teman, sama editnya sudah. Sekarang untuk hapusnya ya teman-teman. Oke, rasa hapus, rasa kita cek dulu. Jadi ada find or fill berdasarkan ID, kemudian di commit, baru dijalankan hapus. Bisa baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan dua modul ya, modul master data gedung sama master pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanya, silakan Pak Surya. Oke, baik, terima kasih Pak Yoga sudah memberikan tutorial ya, penjelasan terkait dengan Laravel, terutama di bagian bagaimana teman-teman nanti bisa menghubungkan sistemnya ke database teman-teman ya. Coding juga udah, mungkin nanti bisa dibantu untuk materinya Pak Yoga ya, nanti supaya juga teman-teman bisa mengikuti apakah tadi ada yang terlewat atau seperti apa. Oke, sebelum kita akhiri teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk tadi latihannya? Clear God ya teman-teman ya, nanti bisa diikuti lagi apabila nanti teman-teman mau mencoba kembali untuk menerapkan latihan di Laravel ya teman-teman. Jadi nanti akan saya share juga untuk recording hari ini. Oke teman-teman, mungkin itu Pak Yoga ada lagi yang ingin disampaikan untuk pertemuan kali ini? Sudah cukup Pak. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut ke modul berikutnya Pak ya. Ya, baik. Kita mudah-mudahan bisa ketemu di tanggal 21 lagi, karena target dari fakultas kita udah harus selesai di akhir bulan November. Ya, Pak Yoga minta tolong teman-teman. Oke, mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa mulai di tanggal 21 jam 5 sore
supaya lebih lebih cepat selesai nanti. Ya, supaya tidak menyita banyak waktu. Oke, teman-teman, mungkin itu. Terima kasih Pak Yoga sudah hadir di pertemuan praktisi yang kedua. Terima kasih sudah sharing dengan kami untuk materi Laravelnya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Selamat malam, saya izinkan untuk Pak Yoga dan juga teman-teman meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sore, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya teman-teman, Bapak Yoga, saya close room Zoom-nya. Terima kasih.